Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, perkenalkan nama saya Arya Prasetya Nugraha dengan nomor induk mahasiswa 191134254. Saya berasal dari PGSD Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membawakan sebuah materi ataupun informasi mengenai sebuah tema, yaitu aku suka menari, tari itu indah, dan tari adalah kekayaan budaya bangsaku. Nah, jadi ketiga tema ini akan saya jelaskan secara satu persatu dan tentunya berkesinambungan. Ketiga tema ini akan saya tujukan kepada khususnya anak-anak SD agar mereka dapat termotivasi, tujuannya untuk melestarikan sebuah tarian atau tari-tari yang ada di daerah mereka masing-masing, dan juga untuk menanamkan jiwa kebudayaan. Baik, kakak akan mulai dari aku suka menari. Nah, perlu kalian ketahui, sebuah slogan aku suka menari merupakan slogan yang sangat indah dan sangat bagus. Perlu kalian juga ketahui, dalam tarian itu terdapat beberapa konsep dan faktor-faktor pendukung agar sebuah tarian menjadi terlihat indah dan luas untuk ditonton. Nah, sebelumnya nih kakak ingin bertanya, apakah kalian mengetahui pengertian menari atau pengertian tari? Nah, oke, jadi tari itu merupakan sebuah emosional atau sebuah isi hati atau suatu ungkapan dari jiwa manusia yang diekspresikan melalui gerakan dan sebuah ritmis. Nah, jadi ketika kalian mengalami sebuah keinginan, kalian memiliki rasa emosional ataupun ungkapan hati, lalu kalian ekspresikan dengan bentuk gerakan, nah itu akan tercipta sebuah tarian. Nah, oke. Sebuah tarian tentunya memiliki beberapa faktor pendukung ataupun faktor utama. Nah, salah satunya yaitu unsur utama tari terdapat 3. Nah, jika kalian mampu menguasai atau menerapkan 3 unsur tari ini menjadi sebuah konstruksi yang lengkap dan tepat, tentunya tarian kalian akan terlihat menjadi indah. Oke, kakak akan mulai dari unsur utama yang pertama. Unsur utama tari yang pertama yaitu ada unsur wiraga atau raga. Nah, raga ini dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai raga atau badan kita secara keseluruhan. Nah, jadi dalam gerakan tari tentunya kalian menggunakan raga untuk melakukan gerak. Nah, dalam hal ini ya memang sebuah tarian dengan apapun gerakan atau aktivitas sudah dikatakan sebuah tarian. Semisal kalian berjalan, jongkok atau meloncat-loncat, nah itu dikatakan sebuah tarian. Nah, tetapi dalam penempatan raga atau gerakan tersebut harus diberikan sebuah konsep dan konstruktivisme yang tepat. Jadi gerakan akan terlihat lebih indah. Semisal nih kalian melakukan gerakan jalan atau loncat, nah kalian bisa kombinasikan dengan gerakan yang lain dan dengan irama yang tepat. Jadi raga ini dalam kalian melakukan tarian itu tidak hanya monoton seperti itu, anak-anak. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada irama. Nah, irama ini seperti musik ya atau iringan dalam sebuah tarian. Nah, semisal nih kalian sudah membuat gerakan sangat bagus dan sangat kreatif, pokoknya sudah siap ditampilkan dalam tarian, tetapi ketika iringan yang kalian dapatkan atau kalian ciptakan tidak pas atau tidak sesuai, nah tentunya tidak akan mendukung tarian kalian. Nah, kakak akan memberikan sebuah contoh. Anak-anak pernah melihat pertunjukan seperti tari kuda lumping atau tari kecak belum? Nah, ketika tarian tersebut diiringi dengan musik, contoh menggunakan musik gamelan khususnya untuk tarian kecak dan tarian kuda lumping, tetapi ketukan kendang tidak pas, nah kan akan terasa tidak indah gerakan tersebut. Oke, kakak akan contohkan seperti ini. Semisal
ada gerakan pacak gulu, tetapi ketukan gendangnya tidak pas. Contohnya seperti ini, delang tung. Nah, itu kan masih kurang tepat. Nah, contoh gerakan pacak gulu dengan ketukan gendang yang tepat. Dang tak tak dang tak tak tung tung det tak tak dang tak. Nah, ketika irama atau iringan atau ketukan yang digunakan saat kita bergerak tepat itu akan membuat tarian kita menjadi seperti ada nyawa, dan tentunya penonton akan terjerumus dalam tarian tersebut. Penonton akan merasa, wah, tari itu indah, luwes, dan cocok untuk ditonton. Seperti itu, anak-anak. Oke, kita lanjut ke 3 unsur utama. Yang ketiga yaitu ada rasa. Nah, tadi kan di awal kakak sudah memberikan pengertian tari. Tarian merupakan sebuah ungkapan isi hati, emosional, atau rasa jiwa dalam diri kita yang kita ungkapkan dalam sebuah gerakan yang akan menciptakan sebuah keharmonisan, keindahan, dan keluasan. Namun ketika kita menciptakan sebuah tari dengan rasa keterpaksaan atau tidak sesuai dengan ungkapan jiwa kita, tentunya tarian kalian akan menjadi kurang bagus. Ketika kalian membuat tarian dengan rasa tidak ikhlas, rasa terpaksa, dan tidak sesuai dengan ungkapan hati kalian, semisal nih kalian ingin membuat tarian dengan gerak berjalan, tetapi karena kalian terpaksa, kalian membuat tarian tersebut menjadi gerakan berlari. Nah, tentunya kan tidak sesuai dengan ungkapan hati kalian. Dalam ungkapan hati kalian, kalian ingin gerakan berjalan, tetapi pada kenyataannya kalian membuat tarian dengan gerakan berlari karena unsur keterpaksaan. Nah, tentunya tarian tersebut akan terlihat kurang bagus karena tarian itu benar-benar suatu konsep atau suatu, katakanlah, gabungan dari rasa atau isi hati kita yang kita implementasikan dengan gerakan sesuai dengan ungkapan hasil hati kita. Seperti itu, anak-anak. Nah, jadi ketika kalian membuat tarian dan kalian mampu mengkombinasikan dan memperhubungkan antara wiraga atau raga, gerakan yang kita implementasikan, irama untuk mendukung gerakan kita agar gerakan terasa lebih hidup dan indah, kemudian rasa. Nah, jadi ketiga unsur ini jika diolah menjadi satu konstruksi, maka tarian kalian akan terlihat menjadi indah. Nah, anak-anak, mungkin dari ketiga unsur tersebut kalian dapat menyimpulkan, ketika kalian dapat menerapkan 3 unsur tersebut, tarian akan terlihat lebih indah dan pastinya kalian akan jatuh cinta terhadap tarian Anda. Nah, seperti tema tersebut yaitu aku suka menari. Jadi ketika kalian mampu mengimplementasikan ketiga unsur pokok tersebut, kalian akan menjadi suka menari karena tarian yang berasal dari ungkapan hati jiwa kalian sesuai dengan apa yang kalian impikan. Oke, selanjutnya tari itu indah, anak-anak, sangat indah. Mengapa demikian? Contoh, katakanlah kalian melihat sebuah pertunjukan tarian. Nah, penonton itu memberikan apresiasi sebuah tepuk tangan atau akan memberikan jempol atau sorakan seperti hore. Nah, kalian bisa simpulkan, jika penonton memberikan sebuah apresiasi seperti itu, pastinya penonton senang. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa tari itu indah dan bagus untuk ditonton. Nah, tarian itu terdapat 3 jenis, anak-anak. Ada tarian tunggal, tarian berpasangan, tarian massal atau berkelompok. Oke, kakak akan jabarkan satu persatu. Nah, tarian tunggal itu tari yang hanya dilakukan atau dipertunjukkan oleh satu orang saja. Jadi pemeran utamanya hanya satu orang. Nah, contohnya seperti tari Gatot Kaca, tari Gambyong, dan tari Kukilo. Oke, untuk yang kedua yaitu tari berpasangan. Nah, tari berpasangan ini dapat dilakukan dengan
berpasangan laki-laki perempuan, laki-laki dengan laki-laki, ataupun perempuan dan perempuan. Seperti contoh tari Bambang Cakil, tari piring itu dilakukan secara berpasangan. Kemudian yang ketiga, mungkin yang ketiga ini sangat familiar di daerah kalian masing-masing, yaitu tari berkelompok atau tari massal. Nah, tari berkelompok atau tari massal ini dilakukan secara ramai-ramai atau secara berkelompok, secara berkerumunan. Ya, seperti contoh seperti tari kuda lumping, tari cepetan atau tari topeng ya, tari kecak, tari saman, dan masih banyak jenis-jenis tarian yang dikategorikan sebagai tari massal atau tari secara berkelompok. Nah, anak-anak, sekarang setelah kalian mengetahui 3 jenis tari ini, kalian dapat menyimpulkan tarian di daerah kalian masing-masing. Oh, tarian yang sering aku lihat waktu ada 17-an atau ada hajatan itu termasuk tari kelompok atau tunggal atau berpasangannya. Nah, jadi kan kalian dapat menyimpulkan sendiri anak-anak, seperti itu. Baik anak-anak, unsur selanjutnya yaitu unsur pendukung dalam sebuah tarian. Unsur ini tidak berbeda jauh dengan unsur utama atau unsur pokok yang tadi kakak sebutkan, yaitu wirama, wiroso, dan wirogo. Nah, unsur pendukung ini juga terdapat 3 unsur. Yang pertama ada ragam gerak, yang kedua ragam iringan, yang ketiga riasan dan kostum. Nah, untuk ragam gerak ini seperti ini anak-anak. Jadi ketika kalian membuat sebuah gerakan itu tidak hanya satu ragam saja, seperti kalian ingin membuat gerakan tarian dengan meloncat-loncat. Nah, dari awal hingga akhir diusahakan itu boleh menggunakan gerakan loncat-loncat, tetapi harus dikombinasikan atau lebih dikreasi lagi gerakan loncat-loncat tersebut, seperti bisa dikombinasikan dengan gerakan tangan walaupun meloncat, tetapi diimbangi dengan gerakan tangan ataupun gerakan badan yang lain, seperti itu anak-anak. Jadi tarian akan terlihat lebih indah. Oke, yang kedua yaitu ragam iringan. Nah, ragam iringan ini kurang lebih pengertiannya sama seperti wirama atau irama. Jadi ketika kalian membuat sebuah tarian, usahakan iringan tersebut harus sesuai dan harus pas atau cocok dengan tarian yang kalian buat. Ketika iringan tersebut cocok atau sesuai, maka tarian kalian akan terlihat menjadi luas dan menjadi seperti hidup itu teman-teman. Jadi ketika iringan dan gerakan itu sesuai, penonton secara tidak sadar akan ikut masuk ke dalam makna tarian yang kalian buat, dan mereka akan terhibur ataupun dapat menyimpulkan makna dari tarian yang kalian buat. Nah, hal ini merupakan suatu pencapaian tertinggi dari sebuah tarian, yaitu menarik hati penonton teman-teman. Yang ketiga ada unsur rias dan kostum. Nah, ketika kalian buat tarian, kalian sudah sesuai, gerakannya sudah sesuai, kalian sudah kreasikan dengan berbagai gerakan, irama atau iringan sudah sesuai. Nah, tetapi kostum yang kalian gunakan untuk menari itu tidak sesuai. Nah, pastinya akan terlihat tidak cocok, yaitu teman-teman, akan terjadi sebuah ketimpangan gitu. Nah, seperti contoh nih teman-teman, kalian menari sebuah, katakanlah nari nelayan. Nah, nari nelayan kok kostum yang digunakan katakanlah tari kuda lumping atau tari kecak. Nah, kan tidak cocok teman-teman. Dari kostum tidak cocok, tentunya nanti bisa berhubungan dengan aspek yang lain. Dari kostum saja tidak cocok, terus dengan irama aslinya yaitu untuk nelayan dan gerakan untuk nelayan. Nah, jadi kan tarian tersebut akan terlihat kurang indah dan sangat tidak sesuai. Nah, ketika 3 unsur pendukung ini dan 3 unsur pokok tadi kita hubungkan dan satukan menjadi sebuah konstruktivisme, tarian kalian akan menjadi tarian yang sempurna teman-teman. Baik anak-anak, materi selanjutnya masih dalam konteks tari itu indah. Nah, tadi kakak sudah katakan mengapa tari itu indah. Kakak akan menceritakan sebuah pengalaman kakak waktu duduk di bangku sekolah dasar, tepatnya waktu itu kalau tidak salah di kelas 4 sekolah dasar. Nah, jadi waktu itu memang
dari circle keluarga kakak itu suka menari semua ya anak-anak. Jadi setiap ya katakanlah kakak melihat sebuah pertunjukan tari di desa kakak itu termotivasi dan terkadang joget-joget sendiri di rumah. Nah waktu itu kakak dipanggil oleh kepala sekolah kakak. Kakak disuruh mewakilin SD kakak untuk mengikuti seleksi di kecamatan. Jadi waktu itu di kabupaten ada sebuah event seni ya seperti FLSN 2N kalau sekarang ini. Nah itu jadi setiap SD di kecamatan kakak itu harus mengajukan perwakilan. Nah nanti di kecamatan itu diseleksi siapa yang lolos untuk mengikuti FLSN 2N di kabupaten. Nah alhamdulillah dengan kerja keras dan niat kakak diterima. Dalam waktu itu kecamatan kakak mempertunjukkan sebuah tarian kuda lumping. Nah setelah itu kakak latihan dengan keras, dengan giat, dan beberapa bulan ke depan pada waktu hari H kakak lomba. Dan ini pengalaman pertama kakak lomba ditonton orang banyak dan di tingkat kabupaten tentunya. Nah waktu musik dinyalakan dan kakak masuk dan menari, kakak sangat kaget. Kenapa kaget? Karena para penonton itu teriak semua, memberikan jempol dan memberikan tepuk tangan yang tidak terhingga jumlahnya. Nah dalam hal ini kakak bisa menyimpulkan bahwa tarian itu indah. Jika penonton tidak memberikan apresiasi atau mereka hanya diam dan bermuka datar, mereka dapat mengatakan tarian itu tidak indah. Tetapi pada kenyataannya, walaupun seluruh kecamatan menampilkan seluruh tarian, semua penonton bertepuk tangan dan memberikan jempol. Nah berarti tari itu indah. Mereka sangat senang dan juga melihat sebuah pertunjukan tarian. Nah oleh karena itu ayo anak-anak, kita harus memiliki motivasi untuk menari ataupun melestarikan tarian di daerah kalian masing-masing. Karena kalian sebagai generasi penerus bangsa dan tentunya kemampuan dalam era sekarang sangat dibutuhkan untuk melestarikan sebuah tarian. Tarian itu juga memiliki manfaat anak-anak, yaitu kita dapat menghilangkan stres, kita dapat berolahraga, dan yang paling penting kita dapat mengekspresikan apa isi hati kita. Nah itu, jadi ketika kita menari benar-benar kita itu meluapkan emosi kita gitu, anak-anak, dengan tentunya mengikuti aspek-aspek utama dan pendukung tadi. Baik anak-anak, untuk materi yang terakhir yaitu tari adalah kekayaan budaya bangsaku. Nah perlu kalian ketahui bahwa Indonesia atau negara tercinta kita ini terdiri dari berbagai macam ras, suku, etnik, agama ataupun budaya. Nah dari berbagai macam ragam tersebut pastinya mereka masing-masing memiliki ciri-ciri atau ciri khas tarian masing-masing. Kakak akan memberikan sebuah contoh. Nah tarian ini merupakan tarian asli dari daerah kelahiran kakak, yaitu Karanggayam, Kecamatan Karanggayam, dan Kabupaten Kebumen. Nah kakak lahir di desa Karanggayam. Nah tarian ini merupakan tari topeng atau tari cepetan yang bernama Cinta Karya Budaya. Tarian ini sudah diciptakan pada tahun 1948. Kalian bisa mengecek di Google dan sudah banyak blog-blog yang sudah mencantumkan tarian ini atau memperkenalkan tarian ini. Nah tarian ini menggunakan sebuah properti topeng. Nah topeng tersebut menggambarkan tokoh pewayangan seperti Buto Indrajit, Dasamuka, Buto Cakil, terus ada kesatria seperti Arjuna, Gatotkaca, dan tokoh pewayangan yang lain. Bahkan untuk wayang seperti hewan itu pun ada. Nah dalam hal ini sewaktu kakak sekolah dasar atau di usia SD, kakak sering sekali melihat pertunjukan tarian ini. Nah dari hal itu
kakak termotivasi di setiap ujian atau UTS atau UAS dengan mata pelajaran. Kalau dulu itu SBK, yaitu seni budaya dan keterampilan, pasti kakak menampilkan tarian ini. Mengapa demikian? Karena kakak ingin melestarikan tarian dari daerah asal kakak sendiri. Dan alhamdulillah beberapa tahun kemudian kakak dapat bergabung di komunitas ini. Kakak sering tampil di festival karnaval ataupun di pertunjukan-pertunjukan di desa kakak. Nah, kakak tidak malu, tidak takut, dan kakak merasa bangga karena bisa melestarikan tarian ini. Karena tarian ini merupakan sebuah kebudayaan dari daerah kakak. Nah, kebudayaan ini tentunya dapat mengangkat karakteristik dari daerah kakak. Semisal kakak tampil di DKI Jakarta di Taman Mini. Nah, para penonton pasti bertanya-tanya, wah ini tarian dari Kebumen ya, dari desa Karanggayam. Nah, pastinya kan secara tidak langsung desa kakak atau karakteristik di desa kakak itu dapat didengarkan atau dapat dilihat oleh audiens di luar sana. Nah, ini merupakan rasa bangga dari diri kakak. Nah, mungkin cukup sekian anak-anak mengenai materi yang dapat kakak berikan. Semoga dengan penjelasan 3 materi ini aku suka menarik. Tari itu indah, tari adalah kekayaan budaya bangsaku. Kalian dapat melestarikan tarian di daerah kalian masing-masing ataupun dapat menciptakan sebuah tarian di daerah kalian masing-masing. Cukup sekian. Bila ada tutur kata, tindakan atau perilaku dari kakak yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi